swasta yang acara itu melingkup tentang acara kepolisian. Ya, yang saya maksud adalah acara 86, di mana acara ini bekerjasama dengan pihak kepolisian yang di segmen-segmen mereka merangkum sebuah aktivitas dari kepolisian. Kita juga bisa melihat mereka melakukan banyak sekali aktivitas kepolisian seperti penilangan, terus menertibkan anak muda yang nongkrong di tengah malam, sampai yang paling ekstrim ada suatu adegan di mana mereka mengejar komplotan begal. Ya, di sini saya merasa bahwa ini adalah sebuah agenda dari kepolisian untuk membentuk citra baik di mata masyarakat sebagai pelayan masyarakat dan pelayan masyarakat. Baik, nama saya Muhammad Jika Adiansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan komunikasi, dan kali ini saya akan mengulas sebuah teori komunikasi. Ya, teori ini adalah teori agenda setting. Sebagai gambaran yang saya jelaskan di awal tadi adalah salah satu contoh dari teori agenda setting. Apa sih teori agenda setting? Pengertian dan definisi teori agenda setting. Dalam istilah komunikasi, teori agenda media atau agenda setting teori dikemukakan oleh Maxwell McComb dan Donald L. Shaw pada tahun 1973 yang berwujud kata The agenda setting theory says the media, mainly the news media, are not always successful at telling you what to think by they are quite successful at telling you what to think about. Yang dalam bahasa Indonesia berarti teori agenda setting mengatakan terutama berita media tidak selalu berhasil memberitahu kami apa yang harus dipikirkan, tetapi merasa cukup berhasil memberitahu kami apa yang harus dipikirkan. Maksudnya, teori agenda setting ini menggambarkan kemampuan media berita atau news media untuk menentukan topik yang akan menjadi pemikiran dan pembicaraan publik. Sejarah awal mula penggunaan teori agenda setting. Sebagai ilmuwan yang pertama kali menguji teori ini, Maxwell McComb dan Donald L. Shaw kemudian menjadi tokoh utama di balik teori ini, yang 4 tahun setelah penelitian di antara 1968 sampai 1972 baru mengumumkan ke publik bahwa risetnya itu menguatkan hipotesis, hingga keduanya sepakat menerapkan teori tersebut sebagai agenda setting teori. Penelitian menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 1968 sekaligus menjadi latar belakang sejarah kelahiran dari teori agenda setting. Meskipun jauh sebelumnya sudah ada gagasan atau pandangan para ilmuwan yang cenderung sama dengan fungsi teori agenda setting, hanya saja itu belum sampai memproklamirkan teori seperti teori agenda setting. Aplikasi teori agenda setting ini pertama kali pada penelitian perubahan sikap pemilih dalam kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 1968 memberikan hasil penelitian berbalik dengan teori efek media terbatas. Dengan kata lain, teori agenda setting menganggap media memiliki kekuatan untuk menarik perhatian atau mempengaruhi khalayak terhadap suatu isu. Fungsi teori ini berlangsung karena media sangat efektif dalam menyiarkan berita yang menarik bagi publik baik dilihat dari aspek nilai berita maupun nilai jual. Sehingga model agenda setting ini mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian khalayak pada persoalan yang sama. Agenda dapat ditentukan oleh media massa. Media memberikan agenda-agenda lewat pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media mengatakan pada audiens apa yang penting dan tidak penting. Agenda yang dapat ditentukan oleh media massa. Adapun agenda yang dapat ditentukan oleh media massa adalah satu, apa yang harus diberikan oleh masyarakat. Yang kedua adalah menentukan fakta yang harus dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, menentukan penyelesaian terhadap suatu masalah. Yang keempat, menentukan tumpuan perhatian terhadap suatu masalah. Yang kelima, yang terakhir, menentukan apa yang perlu diketahui dan dilakukan masyarakat. Tujuan agenda setting ini sendiri secara praktis, agenda setting menentukan apa yang harus diberitakan sehingga menjadi agenda publik, yakni isu utama yang menjadi agenda kebijakan atau memengaruhi agenda politik para pembuat kebijakan yang pada akhirnya menentukan kebijakan publik. Berikut adalah model agenda setting.
Banyak saat ini contoh di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube menampilkan kegiatan yang merujuk pada teori agency setting ini. Salah satu contohnya adalah flexing atau dalam bahasa Indonesia adalah kepameran, yang seperti kebanyakan sekarang para bisnismen muda bahkan tidak menutup kemungkinan juga dari kalangan menengah ke bawah tertular dengan kegiatan ini. Dari kasus terbaru kemarin yaitu terbongkarnya kedok para trader-trader yang ternyata adalah sebuah investasi bodong. Dari hal itu bisa disimpulkan bahwa banyak terjadi settingan di mana mereka berpura-pura memamerkan harta. Dari hal itu bisa disimpulkan bahwa banyak terjadi settingan di mana mereka kebanyakan berpura-pura memamerkan harta mereka dalih-dalih dari hasil trader, yang mana sebenarnya banyak dari mereka hanya menyewa dari suatu pihak yang endorse mereka untuk dijadikan bahan yang memikat masyarakat agar bisa masyarakat masuk dalam investasi ini. Terlihat kaya dengan instan adalah hal yang menjadi penasaran bagi masyarakat Indonesia, di mana mereka akan bertanya-tanya bagaimana caranya, dan timbullah pikiran mereka, kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Dan akhirnya banyaklah korban-korban dari investasi bodong ini. Saya Muhammad Dika dan saya pamit undur diri. Terima kasih.